Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Dewasa Yayuda Saputra, NIT 21331 dari kelas TMP 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengoperasian trek motor car produksi PT Inka. Yang mana untuk trek motor car sendiri di sini untuk bentuknya seperti ini, ya. Ini merupakan sarana khusus yang mana digunakan untuk pengoperasian khusus. Untuk pembahasan yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait dengan TMJ, skematik dan juga drive system, track motor car control system, dan juga track motor car monitoring system. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada komponen yang mana di sini komponennya digunakan untuk mengontrol eh, apa saja operasi yang ada di TMJ ini. Di sini ada emergency stop dan juga ini ada cabin master, upshift atau downshift, ada auto manualnya, ada on off dari traction controlnya, terus juga ada engine to neutral, on off-nya gini, dan juga ada kipasnya. Nah, selanjutnya ini adalah komponen yang digunakan untuk mengontrol gerak dari TMC ini, atau track motor car. Di sini ada master control. Seperti yang kita tahu bahwa master control ini digunakan untuk meneruskan daya atau memerintah kepada motor taksi untuk meneruskan dayanya sebesar apa untuk menggerakkan dari keretanya ini. Dan sini ada reverser handle atau forward reverse ini. Ini untuk maju, ini untuk mundur, ini dan untuk yang netral. Di sini ada HMI atau Human Machine Interface yang mana digunakan untuk menampilkan em, indikasi-indikasi ataupun menampilkan simbol yang mana digunakan untuk mengetahui kondisi dari sistem eh, kereta TMC ini. Di sini ada di top link service connector. Ini ada controller pada mesin. Nah, ini ada power flow yang ada pada TMC yang mana di sini ada main engine. Main engine di sini berfungsi secara paralel dengan fungsi baterai charger yang ada di TMC ini dan juga untuk hidrolik karena biasanya untuk TMC ini ada kren ya di sana. Jadi menggunakan sistem hidrolik untuk krennya. Nah, ini kren dan turntable. Dan di sini juga eh, tersambung atau tersalurkan dengan gearbox. Jadi transmisi ini menggerakkan gearbox sehingga rodanya bisa melaju atau berputar sehingga keretanya bergerak. Nah, untuk baterai unit di sini sebesar 2 kali 12 volt DC dan juga ada loads-nya 24 volt DC yang digunanya untuk mengaktifkan dari uh, awal starting pada alternator ini. Dan juga ini ada kompresor dan ada radiator fan-nya. Jadi untuk lebih lengkapnya sebenarnya diagram power flow ini sangat penting sekali untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana kereta ini bergerak dan juga sistem apa saja yang mungkin bisa digerakkan atau apa saja yang mempengaruhi sistem yang ada di TMC ini. Nah, di sini ada basic system operation yang mana untuk basic system operation sendiri ini didasarkan pada diesel baterai on dan juga baterai neutral on, key switch-nya on dan juga cabin master switch-nya on. Nah, di sini merupakan eh, apa namanya pengaturan gerbang N yang mana untuk dari eh, output yang ingin dihasilkan ini harus dipenuhi semua. Jadi inputnya yang berupa engine kondisi mati, transmisi netral, parking braking aktif, stop release dan juga key switch start ini harus dipenuhi sehingga nantinya untuk mengaktifkan engine on ini tidak boleh dari
kelima ini mati ataupun salah satu dari kelima ini mati. Jadi semua harus terpenuhi agar kondisi engine ini on. Ini sama untuk pengaplikasian dari sebelumnya yang mana untuk kondisi engine run ini untuk dari ketujuh komponen ini harus terpenuhi agar eh, me- mengantisipasi adanya kecelakaan kerja pada saat pengoperasian. Jadi ketika salah satu sistem ini mati, maka untuk dari operasional keretanya akan mengalami gangguan dan juga eh, ketidakefektifan atau ketidakmaksimalan dalam pengoperasian kereta. Jadi bisa menimbulkan kejadian luar biasa pada kereta. Nah, ini untuk turntable-nya, untuk dari kondisi turntable-nya ini sendiri yang patut diperhatikan di sini adalah engine on, kereta kondisi berhenti, dan juga transmisinya netral. Karena jika turntable-nya on, transmisi harus netral. Karena apa? Karena untuk mencegah kereta itu bergerak maju ataupun mundur. Nah, ini kondisi parking brake aktif, yang mana keretanya dalam kondisi diam, dan di sini ada frame-nya tidak aktif. Jadi dalam mode turntable ini untuk kerennya tidak aktif. Selanjutnya adalah operating feature pada shift mode selection yang mana untuk operating feature shift mode selection ini eh, termasuk pada dikategorikan dalam beberapa hal yang mana di sini ada transmisi bisa dioperasikan pada mode otomatis maupun mode manual. Terus ada pemilihan mode ditentukan dengan shift mode switch yang ada pada driver desk dan juga ketika mode otomatis maka gear akan berpindah secara otomatis pula. Nah, di sini ketika mode manual, maka akan masuk pada mode pemindahan gear secara manual pula. Di sini nanti dijelaskan terkait dengan automatic mode yang mana di sini ada throttle yang mana pada kondisi maju forward dari posisi throttle satu ke posisi throttle 2 itu untuk default value-nya itu ada sebesar 16,8 km per jam. Yang mana di sini sudah diatur dari forward 1 sampai forward 4, yang mana untuk kecepatan maksimal dari TMC ini adalah 59,3 km per jam. Mungkin ini salah satu standar yang mana harus dipenuhi bahwa dalam pengoperasian kereta api, untuk dari kondisi trek dan juga kondisi sarana yang mungkin memadai itu harus didasarkan pada konfigurasi ataupun standar spesifikasi dari kereta itu. Di sini ada kondisi forward, ada reverse, dan sebagainya. Nah, ini adalah operating fitur pada natural mode, yang mana untuk natural mode ini mengizinkan operator untuk mengontrol engine speed dengan throttle tanpa menjalankan keretanya. Untuk syaratnya yaitu yang pertama ada transmisi pada posisi netral, dan yang kedua adalah lever pada posisi netral dan juga parking brake aktif, dan juga kereta dalam kondisi berhenti atau diam. Nah, jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka engine tidak akan bisa masuk pada mode natural mode ini. Nah, ini ada deadman yang mana untuk deadman-nya sendiri bisa dilihat pada tabel yang terpampang pada layar. Ini ada village installation, wait time until first alert, operation break time, final tabs, time control, launch vehicle speed, reckless initial start delay, and any operation input. Ini di sini sudah diatur untuk value maksimumnya berapa, dan juga value minimumnya itu berapa, dan juga untuk default value-nya itu berapa. Selanjutnya akan membahas terkait dengan traction control. Pada mode ini digunakan untuk mencegah atau meminimalisir roda mengalami slip atau skid. Slip itu yang dimaksud adalah kereta bergerak, kereta diam, tapi rodanya itu bergerak. Jadi walaupun rodanya itu berputar, tapi kondisi kereta itu tetap diam, tidak berpindah tempat. Ini yang dinamakan slip. Slip terjadi ketika koefisien ADC pada kereta itu mengalami penurunan yang mana bisa terjadi jika jalurnya licin dan juga traction-nya besar, jalurnya licin itu bisa menjadi slip untuk keretanya. Nah, untuk
mode ini diaktifkan, maka untuk ECU-nya akan segera otomatis mengontrol kecepatan engine ketika terjadi slip atau skid. Jadi kecepatan pada operasional kereta itu juga berpengaruh terhadap terjadinya slip atau skid. Selanjutnya adalah emergency stop, yang mana untuk emergency stop ini akan aktif ketika e-stop switch ditekan. Emergency stop akan aktif ketika Vigilance emergency stop atau sistem jaminan aktif. Ketika emergency stop, mesin akan berhenti secepat mungkin. Ketika emergency stop, transmisi secara otomatis akan pada kondisi netral. Parking brake aktif dan juga engine akan segera dimatikan. Nah, di sini adalah color marine coverage display atau CMPD, yang di sini terlihat bahwa untuk kondisi warna itu juga akan mempengaruhi atau memberikan informasi kepada masinis terkait dengan seberapa bahaya, seberapa efisien ya untuk operasi dari kereta ini. Yang mana ini contohnya adalah pada engine speed, pada posisi 0 RPM, di sini kondisi hijau yang mana hijau melambangkan aman. Dan juga di sini untuk pada kondisi 2304 RPM, ini kuning menandakan value pressure near high or low warning. Dan di sini adalah high or low warning. Ini adalah untuk value untuk warning atau bahaya. Di sini ada masih perhatian. Jadi warna ini memberikan informasi kepada masinis terkait dengan perhatian-perhatian apa yang mungkin disampaikan kepada masinis dari mesin. Ini sama untuk engine speed pada uh, around 614 itu value-nya adalah normal operating range, dan untuk dari 2300 ini uh, peringatan ya, peringatan, dan 3000 itu adalah warning atau badai. Nah, ini adalah untuk diagnosis dari sistem caution-nya, yang mana ini ada untuk engine-nya kuning, ini berarti ada caution situ, dan juga untuk ini ada transmission-nya ini ada caution, ada kesalahan dalam sistem, terus ini ada sistem warning-nya jika penyalaan, maka ada kesalahan dalam transmisi, dan juga critical component failure itu dalam kondisi bahaya. Di sini juga ada stopping. Di sini juga termuat emergency stop-nya aktif atau tidak, dan juga ya di sini ada village. Dari kondisi warna-warnanya ini juga didasarkan pada kondisi aslinya. Yang ada automatic shift, manual shift, dan juga engage to natural feature. Dan ada control sistemnya di sini enable active preventing slip atau slide, dan juga ini untuk mendeteksi slip dan juga slide. Baterainya ini panas apa tidak, ini juga terindikasi pada CMPD display icon ini. Untuk fuelnya bagaimana, fuel kondisi bahan bakar yang mungkin ada pada lokomotif ataupun TMC ini bagaimana, itu juga termuat pada indikasi display icon. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya terkait dengan pengoperasian TMC ataupun komponen-komponen yang mungkin diperhatikan pada saat pengoperasian TMC ini. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.